semuanya, kembali lagi di Salwa Shakira Channel. Oke, di sini kita akan mengupas sisi gelap yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan. Korupsi, hal yang tidak asing lagi. Sebuah kata yang mungkin sudah terlalu sering kita dengar, tetapi tetap saja menjadi luka yang sulit disembuhkan. Episode ini kita akan membahas bagaimana korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Oke, mari kita bahas kasusnya. Dan ini kasus yang sempat viral pada zamannya. Bareskrim Mabes Polri terus mengembangkan kasus korupsi kondensat yang terjadi di BP Migas. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Pengusutan kasus penjualan kondensat tanpa tender oleh BP Migas ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI pada tahun 2009 hingga 2011 telah merugikan negara dalam jumlah besar. Data Badan Pemeriksa Keuangan merilis kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kerugian ini diakibatkan dari penyimpangan anggaran pada proses produksi kondensat PT TPPI. Dalam mengungkap kasus ini, Bareskrim Polri sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Penyidikan juga memperoleh hasil signifikan. Kilang TPPI yang sebelum penanganan kasus berhenti, saat ini diambil alih pemerintah dan kembali beroperasi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Bambang Waskito mengatakan pihaknya melibatkan stakeholder lain dalam mengungkap kasus korupsi kondensat. Kerjasama dilakukan, terutama untuk penentuan PKN atau perhitungan kerugian negara. Ini dari PKN-nya, ya ini ada simbol Garudanya, ini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini tertulis bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2.716.859 US dollar. Brigjen Bambang Waskito menambahkan, saat ini sudah ada 3 orang tersangka dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Bareskrim Polri saat ini masih melakukan pengembangan kasus dan menyebut masih panjangnya proses penyelesaian kasus korupsi kondensat. Aditya Warman, Irham Andriaji, Berita 1, Jakarta. Nah, setelah kalian melihat beritanya, di sini aku ingin menjelaskan lebih detail lagi kepada kalian tentang kasus ini. Karena kasus ini adalah salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dan yang sangat merugikan negara juga. Dan inilah dia kronologinya. Oke, kasus korupsi kondensat migas senilai 2,7 miliar US dollar atau sekitar 38 triliun. Besar banget bukan? Melibatkan pengelolaan yang tidak sesuai prosedur antara BP Migas yang kini menjadi SKK Migas dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama TPPI pada periode 2009 sampai 2011. Nah, jadi alurnya tuh seperti ini. BP Migas menunjuk PT TPPI untuk menjual kondensat sebagian negara tanpa melalui proses lelang. Penunjukan langsung ini bertentangan dengan aturan pengelolaan sumber daya negara. Nah, kondensat yang seharusnya diolah menjadi bahan bakar seperti gas laba-laban dan keroson tidak dilakukan sesuai perjanjian. Sebagian besar kondensat justru dijual langsung yang mengakibatkan kerugian negara sebesar yang aku sebutin tadi 2,7 miliar US dollar atau sekitar 37,8 triliun. Bayangin uang sebanyak itu, guys. Nah, siapa aja sih pelakunya ini? Jadi yaitu Raden Priyono, yaitu mantan kepala BP Migas, didakwa atas penunjukan langsung dan pengawasan lemah yang menyebabkan kerugian negara. Kemudian Joko Harsono, mantan Deputi Finansial BP Migas, terlibat dalam proses pengabaian prosedur resmi. Kemudian Honggo Wendratno, mantan Direktur Utama PT TTPI, didakwa karena tidak mengolah kondensat sesuai ketentuan dan menjualnya langsung. Hingga kini Honggo berstatus buronan internasional. Bayangin aja, dia masih buron ternyata, guys. Nah, kemudian setelah ada terdakwanya itu, barulah diproses hukum. Nah,
Di proses hukum ini, Raden Priyono dan Joko Harsono pada tahun 2020 mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sekitar 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Kayak cuma 4 tahun penjara, padahal kerugiannya sebanyak itu, kayak nggak sebanding sih bagiku ya. Hukuman ini lebih ringan dibanding tuntunan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Nah, selain itu, terdakwa yang lainnya yaitu Honggo Wendratno hingga saat ini masih buron. Ia didakwa secara in absentia dan divonis bersalah dengan hukuman 16 tahun penjara serta denda 1 miliar. Jadi dia lebih berat karena memang dia lebih bersalah gitu loh, karena juga masih di buronan gitu loh guys. Dampak yang signifikan bagi negara tentunya ya pasti. Kasus ini memperlihatkan kelemahan pengawasan di sektor migas serta memberikan pelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya negara. Nah, selain itu, kasus ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana korupsi di sektor strategis dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Bayangin aja 38 triliun itu uang kayak gimana? Rugi ya negara. Kasihan kan orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian juga jika memerlukan kalian bisa membaca, jika kalian mau lebih mendalam lagi kalian bisa baca-baca. Ini aku jelasin lebih detail ke kalian untuk kalian tahulah kasus ini pernah ada di Indonesia dan ini sempat menggemparkan negara karena uang sebanyak itu ya Allah dikorupsi. A few moments later. Oke, dari kasus korupsi tadi, banyak dong pelajaran yang bisa kita ambil. Karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus secara bijak dong menanggapi kasus ini. Dan kita juga harus sadar betapa buruknya korupsi itu bagi negara kita sendiri. Jadi, Indonesia kan merupakan sebuah negara yang didirikan dengan penuh perjuangan setelah mengalami masa-masa penjajahan yang begitu lama dan begitu sulitnya. Dan berkat rahmat Allah, Indonesia itu bisa merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan. Tahun demi tahun setelah Indonesia merdeka, tidak mulus begitu saja, banyak masalah dan kasus yang sering bermunculan. Nah, salah satu masalah terbesar di negara kita ini yaitu korupsi. Nah, apalagi korupsi yang seperti yang aku bahas tadi, korupsi pada sektor kondensat migas. Nah, kayak gitu kan pasti ada campur tangan pihak dalam ataupun kepentingan pribadi yang ingin memperkaya diri, tidak peduli dengan rakyat-rakyat di luar sana. Nah, jadi di sini analisis kasusnya ada, yaitu korupsi di sektor minyak dan gas ini di migas ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ya bukan seperti yang aku ceritain tadi, khususnya melalui praktik penunjukan langsung dalam penjualan kondensat. Ya harusnya itu kan tidak bisa semena-mena seperti itu kan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini berdampaklah negatif pada pendapatan negara dan melemahkan tata kelola sumber daya alam. Nah, biasanya kayak seperti ini tuh, hal seperti itu melibatkan proses pengadaan dengan menghindari lelang terbuka, mengurangi harga dan mencegah kolusi antara pihak swasta dan pemerintah untuk keuntungan bersama. Nah, jadi ya pasti ada maunya gitu loh guys. Nah, banyak juga modus-modus seperti ini gitu loh yang dilakukan karena efisiensi atau akibat keadaan darurat. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan tuh ya untuk kepentingan pribadi sih. Oke. Kemudian masuk di landasan yang harus kita terapkan dari kasus ini, yang kita ambil dari kasus ini. Pada korupsi kondensat migas ini, ya ini
terutama penunjukan langsung dalam penjualan kondensat migas, bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Nah, Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia berisi prinsip-prinsip yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman bagi tata kelola dan sumber daya alam. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila menyebabkan kerugian negara. Nah, karena ketidaksesuaian dengan prinsip Pancasila, akibatnya lah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini. Akibatnya negara pun rugi. Kemudian, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Padahal, mesti karena kepentingannya sendiri aja, dia bakal merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yaitu seperti contohnya yang pertama, dia itu tidak sesuai pada prinsip-prinsip Pancasila seperti sila ketuhanan yang Maha Esa yang menyatakan bahwa tindakan manusia termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pemerintahan harus didasarkan pada etika dan moralitas yang luhur. Korupsi yang menunjukkan langsung penjualan kondensat adalah pelanggaran moral. Ya bukan, mereka yang melakukan korupsi mengakibatkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan rakyat. Menurut Pancasila, pengelolaan sumber daya seharusnya dilakukan secara menyeluruh sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan berbasis janji untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Dan yang kedua, yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan betapa pentingnya mengelola sumber daya secara adil dan merata untuk kepentingan umum. Sebagai pemilik sumber daya alam yang sah, rakyat kehilangan hak mereka. So pasti, ini sangat menyakitkan sih kayak seperti ini tuh. Karena mereka itu menghilangkan sila ini untuk memperoleh keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, penunjukan langsung yang melibatkan praktik korupsi menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ya, udah yang untung kan pihak-pihak tertentu. Masyarakat satu Indonesia dapat keuntungan, enggak, malah dapat kerugiannya. Kemudian sila rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Juga mengabaikan korupsi di sektor migas. Penunjukan langsung yang tidak memiliki proses lelang dan transparan adalah contoh pengambilan keputusan yang tidak demokratis. Perpecahan nilai sistem pengawasan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya negara dikurangi oleh demokrasi ini. Nah, dari sudut pandang ideologi Pancasila, korupsi di bidang migas ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Kemudian, penguatan etika berbasis Pancasila dan dalam tata kelola sumber daya diperlakukan untuk memecahkan masalah ini. Oleh karena itu, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dapat dijamin melalui pengelolaan sektor migas yang bertanggung jawab. Nah, seperti itulah kita sebagai masyarakat Indonesia harus memberantas korupsi karena sebegitu merugikannya untuk masyarakat kita nantinya itu. Bayangin aja, di luar sana masih banyak orang yang kesusahan, mencari kerja susah dan segala macam hal, masih pajak pun semakin naik. Akan tetapi, orang-orang tertentu ini yang memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengambil benih-benih. Padahal itu kan yang diperuntukkan untuk masyarakat ya. Oke, dan yang terakhir, korupsi dalam sektor migas ini yaitu terutama pada penunjukan langsung penjualan kondensat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat dan negara Indonesia kita ini. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip utama yang terkandung pada Pancasila, tapi juga merugikan ekonomi negara dan menghilangkan hak rakyat atas kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Ya kan, ini kan emang digunakan untuk kepentingan kita seluruh rakyat Indonesia, kan tapi dimanfaatkan oleh beberapa orang demi
Kemudian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila dalam tata kelola sumber daya alam, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Itu harus diterapkan, karena nilai-nilai Pancasila sebegitu berpengaruhnya kepada kehidupan kita. Dan sangat penting untuk menerapkan penegakan hukum yang tegas, reformasi sektor migas, dan penguatan pengawasan independen untuk mencegah korupsi serupa. Kita dapat mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, adil dan makmur dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan keadilan serta menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya alam. Dan diharapkan ke depannya Indonesia akan semakin maju. Kemudian semua pihak dapat bekerja sama untuk mengembalikan sumber daya alam Indonesia kepada rakyat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke teman-teman, Salah Syakira Channel, terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kita hari ini membahas salah satu isu penting yang mempengaruhi masa depan negara kita, korupsi di sektor kondensat migas. Kita telah melihat bagaimana potensi besar sektor migas bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, namun harus melawan hambatan besar berupa korupsi yang merugikan kita semua. Tapi seperti yang kita ketahui, perubahan dimulai dari kesadaran. Setiap diskusi, setiap tindakan kecil yang kita ambil adalah langkah menuju perbaikan. Mari terus mendukung transparansi, keadilan, dan pengawasan yang ketat agar sektor energi kita tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Oke, sebelum aku benar-benar menutup podcastku kali ini, aku punya pantun untuk kalian. Korupsi merajalela merusak tatanan bangsa. Mari kita bersatu untuk tegakkan keadilan bersama. Aku juga punya pantun lucu terakhir ya ini. Uang negara dibawa, dikantongi diam-diam. Nanti ketahuan, malu deh. Ups, lari ke gunung, gak pulang-pulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.